Chapter 1101, For Science. Di antara puncak es dan laut bersalju, seluruh tubuh Zuo Fan menyala dengan api hitam, membakar dengan ganas, menjerit dengan keras, bahkan lebih menggema dari langit. Kuir tampak terkejut di samping dan buru-buru menoleh untuk melihat Hayao. Paman Hayao, apa? Apa yang terjadi? Dia mewarisi kaisar-kaisar langit, yang memiliki keterampilan tidak mencukupi, dan api guntur hitam ini sangat ganas, dan dia sangat tinggi tingkat energinya. Dia sulit dikendalikan. Seseorang tidak mudah jatuh ke keadaan guntur api dan perubahan. Cheng akhirnya akan menelan dirinya sendiri. Murid ganda itu sedikit gemetar, dan Feng Tianhayao juga berwajah bermartabat. Ketika dia bertarung dengan orang tua itu, dia mencoba yang terbaik untuk mengoperasikan teknik pupil. Dan dia telah mencapai titik kritis murid yang kosong dan cerah. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan Thunder Flame ini, mengapa begitu sengit, bahkan orang tua itu tidak bekerja pada segelnya. Mendengar ini, Kuir buru-buru berkata, Paman Hayao, api kepunahan dunia ayahku, adalah kombinasi dari kekuatan 4 binatang suci, kuat dan tidak biasa. Saya tidak tahu apa yang menahan. Apa? Jumlah kekuatan dari 4 binatang suci? Bagaimana ini mungkin? Mau tak mau terkejut, Feng Tianhayao memalingkan matanya, dan Youyu berkata, bukankah itu penelitian orang tua Jiuyu berhasil? Ngomong-ngomong, siapa warisanmu? Master Junior, pertama dari Nine New Devil Emperor. Ternyata lelaki tua itu benar-benar berhasil. Mengangguk kepalanya dengan jelas, Feng Tianhayao tidak bisa menahan nafas. Tidak heran, nyala guntur ini begitu dahsyat. 4 kekuatan binatang suci bergabung menjadi satu, tetapi keberadaan tingkat kekuatan orang tua itu, kekuatan orang tua untuk menyegel langit. Sulit untuk bekerja. Paman Hayao, kamu harus menemukan jalan. Apa yang harus kamu lakukan? Melihat desisan menusuk Zuo Fan, ada tanda-tanda mencair di sekujur tubuhnya. Dan Kuir tidak bisa menahan tangis dengan cepat, dan Feng Tianhayao menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika melihat ini, anak ini hanya bekerja begitu keras. Tetapi hanya untuk membiarkan membawa semua kebencian lama dari orang tua itu pada manusia untuk menyelamatkan nyawa unicorn kecil, dia memiliki tanggung jawab, pahlawan itu baik. Orang tua itu mengagumi, tapi jika dia dulu, pria tua itu dapat melebihi keterampilannya ratusan kali, secara paksa menekan peradangan gunturnya kerusuhan. Tetapi sekarang orang tua itu baru saja enema dari naga tua itu Yandan. Anda tahu, api dan air tidak dapat ditoleransi, orang tua itu tidak bisa berpikir keras. Dan tidak ada gunanya mengerahkan sedikit kekuatan. Dia. Apa yang harus saya lakukan? Tidak mungkin, orang tua seperti ini, dia masih cacat 90%, sudah tak berdaya, sayang. Tak berdaya menggelengkan kepalanya yang besar. Feng Tianhayao tersenyum pahit, wajahnya kesepian. Melihat adegan ini, air mata bahkan lebih buruk lagi di mata Qiaoer, menangis, dan melihat Zuo Fan menderita, tetapi patah hati dan tidak bisa menahan diri. Siu. Namun, itu pada saat ini, tetapi ketika suara Tao Dao pecah, 3 pedang bergegas melalui kabut hitam tebal dan melesat lurus ke arah Feng Tianhayao. Melihat dari dekat, Ouyang Lingtian yang membuangnya. 3 pedang Feng Tian, Chong Tian dan Fen Tian semuanya bersama. Sepertinya merasakan napas Hayao. Ketiga Excalibur berada di kabut, dan mereka segera menemukan jalan ke depan. Alih-alih mencari tuan mereka datang untuk membunuh binatang suci besar ini secara otomatis. Murid mata tidak bisa membantu menyusut, jantung Feng Tianhai ketakutan, dan dia ingin bergegas ke dalam air, tapi itu gemerincing, Feng Tianjian mengayunkan, dan berbalik. Dinginnya dingin menusuk ditembak ke dalam air, dia segera membekukan seluruh tubuhnya di atas es, tidak bisa bergerak. Dan 2 Excalibur lainnya langsung melewati bilah bahunya tanpa stagnasi, dan dengan embusan, 2 pilar darah disemprotkan langsung ke langit. Mengaum. Mau tak mau meraung, Feng Tianhayao merobek-robek hatinya, kakakmu, manfaatkan penyakit orang-orang, bunuh orang, jangan bawa yang tidak masuk akal, tapi lelaki tua itu yang terluka. Apakah ini yang diajarkan sang master kepada Anda? Ding ding ding, tampaknya itu adalah ejekan telanjang. Setelah ketiga pedang itu berkumpul bersama, mereka berpisah lagi, dibagi menjadi 3 arah, dan kemudian membengkak melalui lubang-lubang darah Hayao, yang segera membuatnya sakit. Paman Hayao, apa yang salah denganmu? Hanya 3 pedang, itu seharusnya tidak begitu kuat, bagaimana bisa kau? Melihat adegan ini, Kuir tidak bisa membantu tetapi buru-buru berkata. Hampir menangis, Feng Tianhayao mati lemas, saya tahu paladin ini lebih baik daripada Anda, sebelum saya menyerap energi dari Roh Kudus, tidak ada banyak kekuatan itu sendiri. Jika di masa lalu, orang tua itu langsung menyegel mereka. Tapi sekarang secara berbeda, Hu Luoping yang diintimidasi oleh anjing. Tubuh lelaki tua itu bertentangan satu sama lain, dan energinya tidak teratur. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali. Dan paladin ini sangat tajam, dan lelaki tua itu akan hidup-hidup. Hayao merintih kesakitan, mati lemas, dan burung itu melihatnya, dan sedang terburu-buru.
lalu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya akan berurusan dengan Paladin untuk Anda. Jangan. Bahkan jika kekuatan Paladin ini terbatas, kamu tidak cukup kuat, dan kamu akan terputus ketika kamu datang. Dengan cemas menggelengkan kepalanya yang besar untuk mencegah kuil datang. Dan kemudian Hayao adalah penggemar berat lainnya. Kipas akan lewat, menghindari pedang Feng Tianjian, menerbangkan kipas pedang dari samping. Tapi mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dua pedang lainnya menusuk dadanya bersamaan, dan menyuruhnya untuk terus mengeluh, membuat tinjunya tak terkalahkan. Bahkan jika ketiga pedang ini hanya melukainya sedikit demi sedikit, dan setelah lama, mereka bisa mati hidup-hidup. Terlebih lagi, ada salah satu musuh bebuyutannya, Feng Tianjian, tetapi dia tidak bisa lari bahkan jika dia ingin lari. Memikirkan hal ini, Hayao menangis dan hampir berlari. Sangat buruk untuk tahun-tahun mendatang. Jika saya tahu ini, saya tidak boleh keluar hari ini. Dia berpikir bahwa perang umat manusia telah terbuka, dan dia memanen. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah orang terakhir yang dipanen. Nenek, seekor beruang, tidak keluar untuk melihat almanak, yang terlalu menyedihkan untuk diingatkan. Siu siu siu. 3 Excalibur terbang di udara tanpa henti, dan lautan meraung lagi dan lagi, tetapi burung yang mengawasi di bawah tergesa-gesa. Hayao adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Zuofan, dan jika sesuatu terjadi padanya, Zuofan akan menjadi lebih mematikan. Namun, dia bahkan lebih tidak berdaya dalam menghadapi hal-hal yang bahkan Hayao tidak bisa lakukan. Murid ke-7 Dewa Langit, Tanda Langit. Namun, pada saat ini, di bawah kegelapan peradangan guntur, ada 7 aura emas yang muncul tiba-tiba, dan sebuah gigitan besar berteriak. Itu juga seperti 9 hantu dan hantu. Bas, serangkaian suara berbisik, ruang bergetar, 3 pedang terbang tiba-tiba mengejutkan tubuh, ketakutan di bawah hatinya, bergegas untuk berbalik dan melarikan diri. Tapi sudah terlambat, dan aliran udara di ruang itu ketat, dan ketiga pedang itu langsung ditekan ke tengah. Kemudian, dengan sekejap, ketiga pedang diguncang, dihantam, dan dijatuhkan di atas es. Roh pedang benar-benar tersegel, dan tidak ada lagi kehidupan. Melihat adegan ini, Feng Tian Hayao tidak bisa menahan nafas dan merasa lega. Papa, Tetapi pada saat yang sama, di bawah ledakan dahsyat, nyala guntur hitam meledak lebih gila lagi. Tetapi dalam sekejap mata, seluruh murid kiri Zuofan telah menghilang. Benar-benar lenyap menjadi kehampaan. Tanpa pembatasan murid kiri, api guntur tak berujung tidak bisa menghentikan aliran gila, merusak seluruh tubuh Zuofan, membuatnya lebih menyakitkan dan sulit, dan meraung terus-menerus. Ayah, pada pandangan pertama, kuil lebih cemas dengan air mata di matanya. Setelah Hayao menatapnya dalam-dalam, dia ragu-ragu di bawah hatinya dan sedikit merenung, tetapi itu adalah suara yang pelan. Wah, aku baru saja mengucapkan terima kasih. Tetapi aku tidak berharap bahwa kamu tidak dapat melindungi dirimu sendiri, dan aku juga membantu orang tua itu untuk membuat istirahat. Hehehe. Di mana? Mengepalkan giginya dengan erat, mencoba menahan lolongannya yang menyakitkan, Zuofan tanpa sadar tertawa dan bergumam, aku tidak membantumu. Tapi aku tidak berutang kemanusiaan begitu aku datang, kamu menyelamatkan anjing, aku harus terima kasih, bahkan jika saya baru saja melaporkan rahmat penyelamatan hidup saya. Binatang buas yang sama, inilah yang harus saya lakukan, di mana saya harus membayar Anda? Kelopak mata menyentak, wajah Feng Tian Hayao memadat, berkata dengan ringan. Dengan semburan tawa, Zuofan ragu-ragu, kamu menyelamatkan putra ketiga adalah gerakan binatang suci, tetapi dia juga putraku, kamu menyelamatkan putraku, aku harus membayarnya. Itu bisa dimengerti. Dan selain itu, kedua, ini juga keegoisanku. Saya dipukul mundur oleh Lei Yan, dan saya sudah mengharapkannya, tetapi kebetulan hari ini, hidup saya sudah di jalan yang tidak bisa kembali, dan saya sudah melepaskannya. Hanya saja putra ketiga dan kuir masih muda, dan mereka masih tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Hanya ada beberapa orang di dunia yang bisa dipercaya. Maaf, giliran saya untuk mempercayakan kali ini. Putra dan putri saya perlu dukungan. Senior Hayao adalah penatua mereka dan mereka layak dipercaya. Saya akan menyelamatkan Anda hari ini sebagai pohon yang tersisa untuk mereka. Saya hanya berharap bahwa di masa depan lansia dan yang lainnya, lebih baik merawat mereka. Dan Kiaoer, hari ini aku mati, kau harus ingat, gunakan recoil besar untuk menyelamatkan Manula dari lautan penderitaan, ini adalah masa depanmu, dan satu-satunya cara hidupmu. Anda bisa lebih aman. Dan saya telah meninggalkan alat rencana ini untuk Anda, pergi saja ke Wurandong dari kamar dagang Haichuan, dan saya sudah mengatur semua rencana. Ayah, dengan bunyi gedebuk, Kiaoer berlutut di tanah, terisak. Zuofan menatapnya dalam-dalam tetapi sedikit tersenyum, mencoba menjangkau dan akhirnya menyentuh kepala kecilnya, tetapi dia sedikit tertunda, melihat peradangan hitamnya di seluruh. Dan menyusut ke belakang, mulutnya melintas dengan acuh tak acuh. Senyum, yah, hidupnya sudah berakhir lagi. Hanya saja tidak seperti kehidupan sebelumnya,
ia meninggalkan banyak hal dalam hidupnya, itu sangat berharga. Berpikir seperti ini, Zuo Fan mengambil napas dalam-dalam, memejamkan matanya perlahan, dan memaksakan diri untuk menahan rasa sakit dari nyala api yang membakar, tetapi hatinya tenang. Dalam kehidupan ini, meskipun hidup ini singkat, itu sangat memuaskan. Menatap dengan cermat adegan ini, Hayao berpikir sedikit, dan akhirnya menggertakkan giginya, berteriak, "Wah, masih terlalu dini untuk menyerah sekarang. Meskipun orang tua itu tidak dapat menghentikan Anda dari peradangan hitam, ia dapat mengirimi Anda harta untuk menekan dan mengambil. Sekarang." Begitu suara itu jatuh, Feng Tian Hayao mengangkat cakar binatang itu dan menjepitnya ke matanya. Tiba-tiba, darah mengalir deras, dan genangan air laut mengalir. Dan kemudian, ketika Hayao mengambil cakar, itu sudah mencengkeram murid mata dengan tenda biru redup, berkilauan. Chapter 1102, Blue Light. Paman Hayao, kamu. Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi bergidik, melihat bola mata besar yang berdarah menatap tertegun. Sambil menyeringai, Hayao menatap bola matanya, terutama bekas luka dangkal di atasnya, dan tidak bisa menahan nafas, meskipun mata ini ditusuk oleh anak kaisar pedang. Beberapa kerusakan, tapi bagaimanapun juga adalah hal saya untuk menyegel langit. Gunakan itu untuk menutup peradangan hitam anak ini dan menghentikannya agar tidak pergi, itu seharusnya mungkin. Benarkah? Di depannya, kuil tiba-tiba tampak bahagia. Hayao sedikit mengangguk ketika dia melihatnya, meskipun darah di matanya masih terus mengalir, sudut mulutnya melewati lengkungan sukacita. Zuo Fan mengertakkan giginya dengan erat dan berkata dengan keras, "Senior Hayao, terima kasih telah membantu saya, tetapi hanya membiarkan Anda menghancurkan bola mata." Para junior benar-benar merasa menyesal. Oh, hanya mata yang sia-sia, bukan masalah besar. Melambaikan tangan dengan acuh tak acuh, Hayao menghela nafas, "Baru saja kamu menyelesaikan 3 prajurit suci bagiku. Jika orang tua itu tidak bisa tahan bahkan dengan satu mata, tidak akan seperti apa yang kamu katakan. Apa perbedaan dari orang-orang jahat dan licik itu orang tua? Wajah-wajah lain apa yang membenci mereka? Yah, siap untuk menerima meterai orang tua itu. Orang tua itu seperti kamu, dan dia tidak ingin berutang kemanusiaan." Dia berkata. Hayao akan melempar bola matanya ke udara, telapak tangannya ditekan keras, dan gelombang tak terlihat tiba-tiba keluar, menempelkan bola matanya. Dan kemudian suara ruang berdengung berfluktuasi. Bola mata besar itu juga bersinar dengan cahaya biru muda, lalu menyusut dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan akhirnya berubah menjadi titik cahaya seukuran mata manusia, perlahan-lahan menuju Zuo Fan tertutup oleh peradangan guntur hapus. Dan nyala guntur yang dahsyat itu, merasakan napas dingin dari mata ini, tampaknya menyatu sedikit mengamuk dan sedikit tenang. Tubuhnya longgar, tidak sesakit sebelumnya. Zuo Fan tidak bisa menahan napas, menatap Hayao, sedikit mengangguk, dan menunggu dengan tenang cahaya biru memasuki tubuhnya. Membantunya menekan peradangan hitam yang kejam ini. Hai. Namun, pada saat ini, ketika bola mata telah tiba di pintu Zuo Fan, dan ketika dia akan masuk, nyala api panas seperti panah dari tali, tembakan dari sentuhan akan keluar. Dan itu akan segera menyelamatkan nyawa bola matanya langsung terbang. Murid mata tidak bisa menahan penyusutan, Hayao tidak bisa menahan kepanikan, dengan cepat mengulurkan cakarnya yang besar, menangkap bola mata yang hendak menembak ke langit. Dan kemudian menatap Zuo Fan dengan wajah terkejut, berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Lei Yan memecahkan langit, alis tidak bisa berhenti gemetar hebat, Zuo Fan juga tampak bingung, "Kenapa, saya belum pernah menggunakan." Namun, suaranya tidak jatuh, dan dia sekali lagi memeluk kepalanya kesakitan. Api hitam di tubuhnya, seperti minyak di api, terbakar lebih keras. Segera setelah itu, ancaman meledak beberapa kali berturut-turut dan menembak satu demi satu. Zuo Fan mengangkat kepalanya dengan keras, seolah itu adalah moncong senapan mesin, semburan api ke segala arah. Tiba-tiba, nyala guntur yang menakutkan itu seperti guntur yang menggelegar, dan terus menembak tanpa henti, dan menyapu seluruh dunia melalui nyala hitam. Kuil terkejut, dan tidak bisa membantu melompat-lompat, menghindari penembakan yang mengerikan ini, karena takut mendapatkan sedikit di tubuhnya. Feng Tian Hayao tidak beruntung, dan tubuhnya terlalu besar, tetapi tidak mudah untuk disembunyikan pada saat itu, puluhan ruam guntur memukulnya. Ketika dia akan dihujani dengan ratapan, darah mengalir lagi. Sebuah desis meledak, Zuo Fan memegang kepalanya dengan erat, dan rasa sakitnya bahkan lebih buruk. 7 aura emas di murid kanan bersinar terang dan tidak bisa berhenti berkedip, tetapi di tepi cincin emas, jejak nyala guntur hitam secara bertahap naik, mengikis cahaya keemasan. Dan bermaksud melahap. Melihat ini, Kuir merasa lebih ngeri. Sambil menghindari penembakan itu, dia buru-buru berkata, "Paman Hayao, ada apa dengan ayahku? Tolong bantu dia." Sial, api hitamnya huru-hara, sehingga murid yang cerah dan cerah mengikuti kerusuhan.
Sambil berteriak keras dan mengguncang seluruh tubuhnya. Feng Tianhao menjelaskan dengan lantang sementara matanya penuh martabat, murid dewa yang kosong adalah kaisar-kaisar surgawi. Dia memperhatikan kata yang kosong. Terus terang adalah menggunakan dirimu sebagai wadah dan menyegel kekuatan yang kuat di antara mereka, untuk penggunaannya sendiri. Tetapi bahkan dia, pada waktu itu, hanya menguasai Hongmeng dan Zilei. Tetapi sekarang anak yang disimpan di mata dunia adalah dunia api pemadam api di atas Zilei. Bagaimana kekuatan yang sedemikian kuat bisa sepenuhnya disegel? Jadi, ketika dia tidak bisa menyegel Lei Yan sepenuhnya, Lei Yan akan melarikan diri dan dengan marah menyembur. Itu hanya kebocoran, tapi sekarang seluruh wadah akan diledakkan. Wadah Kaisar Senming telah dihancurkan oleh ini. Lei Yan mengambil badai dan berada di luar kendali. Anak ini sekarang adalah momen paling berbahaya. Jika murid yang kosong juga hancur, dia akan benar-benar kehilangan wadah untuk menyimpan energi ini, dan dia akan terbakar sendiri dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mendengar ini, Kuir hanya bisa merasa takut. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan mata Anda? Tidak bisakah saya menyelamatkan ayah saya? Dulu, tapi itu tidak akan berhasil sekarang. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Hayao juga ragu-ragu. Dan alisnya terpelintir menjadi jerawat, dia memiliki mata kosong sebelumnya, yang setara dengan wadah. Bola mata saya memberinya tubuh dan dia bisa menekannya. Fungsinya, tenangkan huru-hara api hitam. Tapi sekarang, matanya yang kosong tidak terkontrol. Bahkan wadahnya, yang setara dengan kekuatan ini tidak bisa ditampung, bagaimana saya bisa menekannya? Tidak bisakah bola matamu menjadi wadah? Hanya bercanda, aku Feng Tianhao, terlahir dengan kekuatan segel. Mataku penuh dengan kekuatan segel, yang setara dengan gelas yang diisi dengan air. Bisakah aku memasukkan sesuatu ke dalamnya? Menggerakkan matanya tanpa daya, Hayao hanya bisa menghela nafas, dan berbicara tentang kekuatan ruang ini. Siapa di dunia yang bisa lebih kuat dari kekosongan kaisar-kaisar? Teknik murid kaisar ini, tetapi dengan peningkatan keterampilan, memperkuat bersama kami. Binatang itu datang dengan talenta yang berbeda-beda. Dan tingkat guntur yang mudah terbakar berada di atas kekuatan binatang suci kita. Bagaimana energi kita membungkus benda berbahaya ini? Lagi pula, kita masih membutuhkan murid yang kosong untuk membuat wadah, orang tua. Hanya dengan menggunakan bola matanya untuk menenangkan dia dapat benar-benar memahami kekuatan radang guntur, dan dia tidak akan menggigit dirinya sendiri. Jadi katakan, ayah, apakah dia tidak menyelamatkan? Itu belum tentu. Menggelengkan kepalanya yang besar perlahan-lahan, wajah Hayao sungguh-sungguh dan dia membuat suara. Dia sekarang kosong dan murid-muridnya tidak terkendali, dan mereka belum rusak, masih ada sinar kehidupan. Selama dia mengusir badai guntur, orang tua itu ambil kesempatan untuk menyegel matanya, agar tidak ada lagi api guntur yang akan lahir, ia akan tenang. Kuncinya adalah, bagaimana ia bisa sepenuhnya membersihkan api guntur dari tubuhnya? Jika tidak, ia sekarang menjadi mesin yang terus-menerus menciptakan masalah, tidak mampu berhenti. Singkatnya, pertama segel sumber Lei Yantong, dan kemudian segel wadah murid cerah, dan perbaiki, maka semuanya akan baik-baik saja. Siu siu siu. Namun, suaranya hanya jatuh. Tetapi setelah mendengarkan beberapa udara yang rusak, beberapa petir hitam tiba-tiba melesat keluar, lurus di sisi wajahnya. Dan menabrak kubah langit di belakangnya dengan keras. Di langit yang tak berujung, lubang besar dibuka. Namun, di gua itu, sebuah gambar aneh muncul dengan aneh. Jembatan kecil yang mengalirkan air, gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah, dingdong mata air, seperti negeri dongeng. Desis. Tidak bisa menahan nafas, Hayao melihat kembali ke pemandangan lubang, benar-benar terpana. Kuir tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget, ini adalah kekuatan ayah ini. Meskipun nyala petir sang ayah sangat kuat, mereka tidak akan pernah sekuat itu. Jika tidak, 3 gagak aneh tidak diperlukan sama sekali. Dengan tembakannya, langkah ayahnya sudah cukup untuk menghalangi Raja Pedang, bahkan penghormatan pedang yang tak terkalahkan. Aduh, ini bukan kekuatannya sendiri, tapi ledakan guntur, ledakan energi yang secara langsung melebihi daya dukungnya sendiri. Setelah tinggal selama beberapa detik, Hayao menoleh untuk melihat Zuo Fan, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mendesah keras, dia sekarang benar-benar tidak dapat mengendalikan munculnya Lei Yan. Energinya terus meningkat, dan akhirnya dia melahap dirinya sendiri sepenuhnya. Jika tidak lagi cepat menyegel, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Wajahnya tidak merasa cemas, dan wajahnya penuh martabat, dan matanya berkaca-kaca, tetapi dia tidak bisa. Lei Yan begitu mengerikan, ditambah dengan mata kosong para dewa, itu hanyalah senjata yang menghancurkan. Siapa yang berani bergerak? Selain itu, ayah saya adalah sumber Lei Yan, bagaimana hal mengerikan ini bisa dihilangkan dari tubuhnya, bagaimana mungkin? Untuk sementara waktu, Kuir hanya bisa menangis, menyaksikan Zuo Fan meratap dan menderita di bawah nyala guntur, tetapi tidak bisa.
Hayao juga menghindari tembakan guntur yang semakin menakutkan, sambil menggelengkan kepalanya dengan enggan, melihat bola mata di tangannya, tetapi dia juga mengeluh berulang kali. Terlambat, tidak mungkin, sayang. Wow. Namun, pada saat ini, bayangan putih seperti teratai putih melintas di depan mereka berdua, mengabaikan badai yang mengerikan, dan tiba-tiba bergegas ke lengan Zuo Fan, yang meratap dan sakit. Dan berpelukan erat. Dia, dengan bibir lembut, perlahan menempel pada mulutnya yang melolong menyakitkan. Panggilan. Tiba-tiba, badai menghantam keduanya, dan Qianying putih segera memancarkan cahaya putih murni, energi aneh, dan tiba-tiba mengelilingi keduanya, terus-menerus beredar. Seolah-olah di tengah kegelapan, satu set formasi indah lahir di sekitar mereka. Dunia bergetar, dan roh-roh langit tidak bisa berhenti datang ke mereka berdua, dan nyala guntur hitam pada tubuh Zuo Fan juga dengan gelombang turbulen. Semprotkan tipis dan mengalir menuju bayangan itu. Ibu, melihat semua ini, Kuir merasa sedikit terkejut dan bergumam. Feng Tianhayao juga terkejut, menatap dengan cermat pada aliran aura di sekitar keduanya, tiba-tiba menyala, dan berteriak, jalan menuju surga tidak mungkin. Anak ini pasti menyelamatkan dunia dalam kehidupan sebelumnya, jika tidak, bagaimana mungkin semoga beruntung? Hahaha, kita bisa menyegelnya. Dengan itu, tangan Hayao memegang bola mata tidak bisa menahan diri, matanya memancarkan ketegasan. Chapter 1103, Zhou Tian Sol Arai. Mengaum, dalam ruang gelap, nyala api hitam merembes ke setiap sudut, naga besar dengan 7 warna cahaya. Di bawah nyala api hitam, raungan keluar, melolong, dan mata penuh rasa sakit warna cakar naga yang tajam dan sisik yang indah juga menghilang dalam sekejap mata di bawah nyala api hitam ini. Hanya beberapa saat bernafas, seluruh naga telah dibakar hingga sepertiga dari tubuhnya. Merasakan rasa sakit yang hebat, naga itu menyipitkan matanya sedikit, tetapi menghela nafas tanpa daya. Ya, sepertinya dia sudah kehabisan hari, dan tidak ada harapan untuk hidup. Selama jiwanya hilang, dia akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Berpikir demikian, naga akhirnya menutup murid naga besar itu, dan wajahnya menjadi tenang. Dia sudah meninggalkan segalanya dan tidak lagi memiliki harapan hidup, tetapi Hayao kemudian menghancurkan dirinya sendiri dan menyelamatkannya, tetapi itu memberinya harapan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, bahkan Hayao tidak punya pilihan selain putus asa. Pasang surut membuat hatinya tidak pernah tenang untuk tenang, tetapi akhirnya jatuh ke dalam goyah. Jika saya tahu ini, akan lebih baik memperlakukannya dengan tenang dari awal. Hidup atau mati, Zuo Fan, bukankah kamu sudah memalingkan muka? Berpikir seperti ini, mulut naga itu menyunggingkan senyum yang aman, tetapi itu tidak lebih menyakitkan, dan biarkan api hitam yang menyala terus menyala, tetapi itu tidak peduli sama sekali. Panggilan. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup menuju peradangan hitam tanpa batas, dan juga bertiup ke tubuh naga yang besar, begitu menyegarkan. Naga itu menyeringai dengan arogan, tapi tiba-tiba, hei, mengapa tidak sakit? Membuka murid rangkapnya, menghadap dirinya dengan hanya setengah dari tubuh naga, dan kemudian melihat ruang tak berujung di sekitarnya, naga itu tertegun, dan wajahnya aneh. Bagaimana dengan peradangan guntur? Namun, dia masih harus menunggunya untuk memahami keraguan dalam hatinya, tetapi angin segar bertiup lagi ke setiap sudut ruang. Titik cahaya putih murni Daodao menabur di sini seperti kunang-kunang, dan ruang gelap tiba-tiba menyala, dan naga itu mandek, dan mata bersinar dengan harapan. Titik. Apa titik cahaya ini, begitu akrab? Saya tidak merasa sedikit terpana di mata saya. Naga itu menatap dengan ketat ke titik cahaya, dan warna-warna hangat berkelebat dari waktu ke waktu, dan titik cahaya itu secara bertahap menutupinya. Menyatu dengan tubuhnya, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Memperbaiki bagian yang rusak, namun, itu hanya sebentar, dan seluruh tubuh naganya telah dipulihkan sepenuhnya. Di depannya, naga itu terkejut. Apa yang terjadi? Saya akan segera mati. Mengapa saya melarikan diri sampai mati? Apa saja titik-titik cahaya ini? Mungkinkah dikatakan, Hayao senior telah menemukan cara untuk menyelamatkan, saya tidak harus mati? Bisakah saya kembali ke alur dan pergi ke pertempuran Jianzun yang tak terkalahkan? Setelah memikirkan ini, naga itu tidak bisa menahan kegembiraannya, dan sebuah pikiran tiba-tiba kembali menjadi manusia. Zizizi. Api guntur yang mengerikan masih menyala, tetapi Zuo Fan tidak lagi begitu menyakitkan, dan mata tertutupnya secara bertahap terbuka. Namun, ketika dia melihat sosok di depannya, dia tidak bisa berhenti terkejut. Ya ampun, kau. Itu benar, di depannya, Chu Qingcheng dengan kuat memeluknya. Hanya saja pada saat ini, mata Chu Qingcheng masih tampak kabur dan tidak mengenali pria di depannya. Semua yang dia lakukan sepenuhnya naluri, hanya dengan merasakan. Qingcheng, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Murid mata itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Zuo Fan memandangi gunturnya yang mengamuk. Dan kemudian memandangi Chu Qingcheng. Tetapi dia penuh dengan api guntur,
dia hanya bisa panik dan segera berteriak. Bahkan, dia ingin mendorong kekasih di depannya segera, jangan sampai dia terlibat dalam dirinya sendiri. Tetapi ketika dia ingin mengangkat tangannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun, dan tidak dapat menahan diri untuk terpana. Dia meliriknya dengan juling, Hayao tidak bisa menahan tawa. Yo, bangun. Hei, kamu nak, aku tidak tahu kebajikan apa yang telah saya kumpulkan dalam kehidupan saya sebelumnya. Dalam masalah besar, masalah hidup dan mati. Ini benar-benar keberuntunganmu. Apa, untukku? Tubuh tidak bisa membantu tetapi terkejut, Zuo Fan menemukan bahwa peradangan guntur di tubuhnya bergegas ke arah Chu Qingcheng dengan cepat. Dan Thunder Flame yang gila itu juga membakar setiap sudutnya. Melihat adegan ini, Zuo Fan tiba-tiba menjerit, mencoba mendorongnya pergi, tetapi tidak berdaya dan hanya bisa berteriak, daya pikat, pergi, aku tidak perlu kamu menyelamatkan, pergi. Namun, seolah-olah dia tidak mendengarnya, Chu Qingcheng menatapnya dengan acuh tak acuh, tidak ada jejak gelombang di matanya, tetapi tubuhnya terus-menerus menjalankan latihan. Mengisap peradangan hitam dari tubuhnya ke tubuhnya. Melihat semua ini, hati Zuo Fan meneteskan darah, mata berkilau, dan mata gelap di sebelah kiri tanpa bola mata. Pada saat yang sama, air mata kesedihan menumpahkan, dan meraung, daya pikat, kau pergi, saya tidak perlu Anda menabung, Anda pergi. Aku mengatakan bahwa kalian benar-benar dalam berkat dan tidak tahu bagaimana diberkati. Apakah kamu pikir orang seperti kamu bisa menyelamatkanmu? Mendengar raungan telanjang ini, Hayao hanya bisa melirik padanya, kamu guntur api bukan energi biasa, tidak ada wadah yang cocok. Tidak mungkin untuk ingin menyedot semuanya. Tapi gadis ini berbeda, fisik halusnya sendiri. Tahukah Anda apa arti fisik halus itu? Mungkin sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang mengerti arti sebenarnya dari hal ini. Lalu lelaki tua itu datang untuk memberitahu Anda bahwa Kaisar Surgawi adalah fisik halus. Karena itu, ia menyadari menjadi kaisar kekosongan dan menjadi kaisar-kaisar Kongming Avenue. Sekarang kamu mengerti, gadis ini memiliki fisik yang sama dengan kaisar-kaisar, dan dapat menggantikan murid Dewa Kosongmu untuk menyerap api guntur yang kejam ini. Dan jiwanya sendiri, yaitu, ranah kerajaan, telah menjadi Dewa Dao. Dengan kekuatan satu orang, kamu dapat lengkapi formasi. Dan formasi ini sangat aneh, itu dapat menarik kekuatan Zhou Tian, tetapi tidak untuk pertempuran, tetapi untuk penyelamatan. Jiwamu hampir terbakar, dan gadis itu mengambil tindakan tepat waktu untuk membunuhmu. Diselamatkan. Jika tidak, bahkan jika Anda membersihkan peradangan guntur dari tubuh Anda dan meninggalkan Anda dengan hanya setengah dari jiwa, Anda juga akan terluka parah dan telah ditinggalkan. Saya takut akan sulit untuk mengklaim kaisar di masa depan, tetapi sekarang berbeda. Yayasan Anda masih sangat stabil. Kerugian besar, masa depan tanpa batas, terima kasih kepada gadis ini, hehehe. Tubuh tidak bisa menahan guncangan, Zuo Fan mendengarkan kata-kata Hayao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke sekeliling. Lonjakan energi, dengan pengalaman formasinya, bahkan jika tidak ada formasi, dia sepenuhnya menyadari ini mengapa formasi besar, formasi jiwa Zhou Tianbu. Mengapa Anda masih tahu formasi ini, dan Anda akan tahu? Air mata di matanya memuntahkan seperti mata air, Zuo Fan menatap dalam-dalam pada Chu Qingcheng di depannya. Tetapi hatinya sama menyakitkannya seperti pisau, aku jelas menghancurkannya, mengapa? Ya, meskipun lelaki tua itu adalah binatang suci. Dia juga mengerti bahwa keindahan formasi ini adalah untuk melengkapi jiwa dengan jiwa, dan untuk memperjuangkan hidup dengan kematian. Ini benar-benar pertempuran yang menyelamatkan jiwa. Dan semangat semua orang berbeda. Konflik hanya dapat dikontrol dengan sempurna oleh orang-orang dengan konstitusi halus. Mengangguk sedikit, Hayao tidak bisa membantu tetapi menghembuskan napas. Wah, tidak ada yang akan melatih jiwanya menjadi jiwa yang menyelamatkan jiwa yang hanya dapat digunakan sekali. Kecuali, dia hanya melatih untuk satu orang, dan hanya ingin berada pada waktu yang kritis, bisa menyelamatkan orang itu. Nak, kamu diberkati, ada orang seperti itu yang benar-benar memperlakukanmu, tidak termasuk hidup dan mati. Air mata di matanya mengalir lebih tak terkendali, Zuo Fan menatap dalam-dalam ke mata kosong Chu Qingcheng, tapi dia merasakan lebih banyak kesedihan di bawah hatinya. Dia hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sampai sekarang, dia masih tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Zuo Fan segera berteriak, aneh, cepat-cepat menarik ibumu. Tubuh tidak bisa menahan guncangan, dan kuil tidak bisa membantu tetapi bergerak maju. Tetapi dengan cepat dihentikan lagi dengan teriakan nyaring. Tunggu, sudah terlambat. Hayao memandang mereka dengan dingin, dan berkata dengan ringan, sekarang mereka berdua menderita radang guntur. Bahkan jika gadis itu dibawa pergi pada saat ini, itu tidak akan membantu, tetapi keduanya akan mati bersama. Tapi kami melanjutkan, anak ini masih ada keselamatan.
Baik dua mati bersama, atau hanya satu, nak, kamu sangat pintar. Akun ini seharusnya bisa menghitung. Kalau begitu aku akan mati bersamanya, maka kamu akan mendorongnya pergi. Jangan biarkan Xiao Lei Huang menyentuh tangannya. Meliriknya dengan dingin, Hayao berteriak. Lei Huang kecil mengakui kamu sebagai ayahnya dan dia sebagai ibunya. Jika kamu campur tangan saat ini, itu adalah kejahatan membunuh ibunya. Dia menanggung rasa bersalah yang demikian dan menyesali hidupnya. Senior Hayao, kemarilah. Orang tua itu terlalu malas untuk dikendalikan, dan pria tua itu mengalah satu mata untukmu. Kamu sudah mati, apakah orang tua itu buta? Dia menatapnya dengan tajam. Hayao menggelengkan kepalanya tanpa daya, memutar kepalanya dan melirik wajahnya. Kasihan aneh, dengan desahan panjang, ini cinta, mengapa tidak setiap kaisar berjalan tahun itu? Rasa sakit seperti itu, seharusnya dia sadari. Tapi ayahnya, menonton Zuo Fan masih berjuang untuk mendorong Chu Qingcheng pergi. Kuir tidak bisa membantu tetapi terlihat sedih. Dengan teriakan, Hayao ragu-ragu, dia tidak punya energi, dan Thunder Flame menggigit kembali. Pertama, dia membakar kekuatan dan kekuatannya sendiri. Vitalitas menyakitinya. Pada saat ini, diperkirakan tidak ada dua kekuatan di tangannya. Marilah kita berada di belas kasihan kita. Dengan itu, Hayao memandangi keduanya lagi, dan melihat bahwa sebagian besar peradangan hitam telah diserap oleh Chu Qingcheng, dan hanya sebagian kecil yang tersisa di tubuh Zuo Fan. Tetapi Chu Qingcheng tidak mampu menghisap lagi. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah Lei Yan, Chu Qingcheng sendiri terbakar, dan jika dia terus seperti ini, bahkan jika dia meninggal, Lei Yan gagal sepenuhnya kelelahan, dan dia menyerah. Memikirkan hal ini, Hayao mempelajari formasi lagi dan melihat pada 3 pedang yang jatuh di samping, tiba-tiba dia punya ide. Hanya oleh gadis ini, kamu tidak bisa berbagi begitu banyak peradangan guntur. Kamu harus memperkuat kekuatan formasi ini. Kilatan tajam di matanya, Hayao melambaikan tangannya. Dia segera mengambil 3 pedang, dan berkata di mulutnya, arai ini untuk mengumpulkan kekuatan Zhou Tian, itu haruslah api dan bumi jinmu untuk membuat sebuah arai sebelum kuat. Tapi tidak ada 5 elemen untuk membantu. Orang tua itu menggantinya dengan tanah, air dan api. Dengan mengatakan itu, Feng Tian Hayao sudah mengeluarkan pedang panjang merah, dan memasukkannya ke posisi sekitar Chu Qingcheng. Pertama-tama, pedang akan digunakan sebagai tanah. Dan bumi akan dimuat dengan kebajikan dan memasuki medan perang. Ding! Chong Tianjian berdiri di sisi kiri Chu Qingcheng, menyala merah. Kalau begitu segel Tianjian sebagai air, meteran air memiliki sejarah panjang dan memasuki medan perang. Ding! Dengan suara lembut, Feng Tianjian juga dimasukkan 3 meter di samping Chu Qingcheng. Lalu, pedang yang membakar langit adalah api, dan apinya adalah bintang padang rumput, memasuki medan perang. Ding! Membakar pedang langit datang ke barisannya di bawah gelombang Hayao. Tetapi pada saat ini, pertanyaannya akan datang, apa yang harus saya lakukan jika saya melihat lagi? Alisnya sedikit berkedip, dan Hayao ragu-ragu, tetapi segera, dengan suara keras, pedang hitam panjang merelakan, dan datang ke Hayao di depannya, dan pedang itu terus bergetar. Chapter 1104, Dijing Avenue. Pedang dinamis, menatap dalam-dalam untuk waktu yang lama, Feng Tian Hayao akhirnya mengenalinya, dan dia tidak bisa tidak terkejut, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Pria tua itu tidak bisa mengenalinya, tapi segera, dia bersinar lagi, dan dia berkata dengan hati yang jelas, roh pedang berubah, kan? Ding! Dengan bisikan cahaya, pedang Optimus buru-buru menunjuk ke bilahnya. Tidak heran, jika aku jadi kamu Optimus Sword, kenapa kamu tidak mengepung orang tua tadi? Ternyata pemiliknya telah berubah di dalam, hahaha. Dia mengangguk pelan, Hayao tidak bisa menahan tawa, dan kemudian melirik Zuo Fan di bawah, memuji, anak ini benar-benar mampu. Bahkan pedang suci dan pedang roh dapat diubah untuk penggunaannya sendiri. Tetapi tidak mengherankan bahwa dia adalah pewaris kaisar surgawi. Jadi jika itu masalahnya, jika Anda ingin menyelamatkan tuanmu, maka lakukanlah. King Tian pedang angin naik dan pergi berperang. Feng Tian Hayao menunjuk ke depan dengan keras, dan kemudian King Tianjian mendesing, dan dengan cepat masuk ke tempat yang ditunjuk sesuai dengan arah jarinya. Dan datang ke Chu Qingcheng 3 meter jauhnya. Dalam sekejap, saat keempat Excalibur ini jatuh ke dalam arai besar, seluruh arai besar bergetar hebat, dan api-api guntur hitam juga berkerumun dari Chu Qingcheng. Dan dengan cepat berkumpul keempat Excalibur. Hanya berkedip, keempat pedang berubah menjadi pedang guntur api hitam, bersinar cemerlang. Chu Qingcheng mengguncang tubuhnya tiba-tiba, dan di bawah dorongan jajaran besar, dia tiba-tiba bergetar, dan bahkan lebih menghirup semua peradangan guntur di tubuh Zuo Fan. Jadi saya melihat bahwa Chu Qingcheng tiba-tiba meningkatkan tenaga kuda penyedot debu, menghisap api guntur yang terus-menerus. Dan kelebihan guntur yang terbakar dibagi dan diserap oleh keempat Excalibur masing-masing. Dengan cara ini,
Zuo Fan menatap Naiyan dari tubuhnya dan berbalik ke Chu Qingcheng dengan air mata di matanya dan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Chu Qingcheng juga kuat dalam toleransi, tetapi seluruh tubuh sudah hangus oleh nyala guntur, dan secara bertahap hancur, berubah menjadi ketiadaan. Sampai 1 jam kemudian, jejak terakhir dari peradangan guntur benar-benar diserap, dan tubuh Zuo Fan tidak punya waktu untuk menghasilkan peradangan guntur baru. Mata Hayao cepat dan dia segera melambaikan telapak tangan raksasa. Mata biru itu seperti meteor, dan terbang dengan keras. Zuo Fan menghadap pintu. Dengan suara berderak, dia memasuki rongga mata kirinya, memancarkan dingin yang dingin. Bas, tampaknya ada permusuhan besar terhadap tamu tak diundang ini. Murid kosong dari langit, yang sudah melarikan diri, benar-benar kehilangan kendali tuannya. 7 aura emas memancarkan cahaya terang, dan napas horor menyebar. Namun, murid Dewa Kosong ini, Zuo Fan, baru mencapai 7 wilayah dan belum mencapai yang tertinggi. Tetapi mata Hayao adalah binatang suci sejati Feng Tiantong. Meskipun agak rusak, masih tak terkalahkan. Jika awalnya bekerja sama dengan World Fire Extinguishing Thunder Flame lebih tinggi dari tingkat kekuatan Holy Beast, Tiantong ini mungkin tidak dapat membantu murid Dewa Kosong ini. Tapi sekarang, Lei Yan telah sepenuhnya dimusnahkan, dan dengan murid kosong dari alam ketujuh saja, dia tidak mampu mendapatkan gelombang besar. Bahkan Kaisar Surgawi, itu adalah kekuatan gabungan dari 2 murid. Ketika hanya ada 1 murid mata, itu telah disegel oleh Hayao. Jadi, sambil menunggu ngengat keluar dari murid yang kosong, Feng Tian Hayao mengambil kesempatan untuk membuat langkah tegas, dan segera mendorong ke depan dengan kedua telapak tangan. Badai dahsyat dengan kedinginan yang dingin begitu curam sehingga terjepit di pintu Zuo Fan. Dan Feng Tiantong itu juga bekerja sama dengan cahaya dingin, menutupi matanya. Zizizi. Dengan cara ini, dalam sekejap mata Zuo Fan membeku dengan lapisan es tipis, tanda aneh, perlahan-lahan muncul di antara dahinya. Dan pada saat ini, mata Zuo Fan hitam, dan dia tidak bisa melihat apapun. Termasuk adegan istri tercinta di depan Anda, secara bertahap ditelan oleh peradangan hitam. Panggilan. Dengan nafas panjang, Feng Tianhai penuh kegembiraan, menatap dekat karya agung di bawah ini, dan sedikit mengangguk, wah, hari ini kamu sudah pupus dan murid petir lari. Menyebabkan murid yang kosong dan cerah menjadi rusak dan berantakan. Ada 2 jenis keterampilan unik, saya khawatir Anda akan kesulitan menguasai mereka. Hari ini saya akan menutup mata Anda dengan meterai-meterai langit. Ada cara untuk membuka segel ini. Jika tidak, penyalahgunaan Thunder Ray berbahaya bagi Anda, dan orang tua itu melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri, semoga Anda bisa melakukannya sendiri. Daya pikat. Tampaknya dia tidak mendengarkan apa yang dia bicarakan. Zuo Fan hanya mencengkeram telapak tangan Chu Qingcheng dengan erat. Dia mendengar suara nyala api hitam di telinganya, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Ini semua Yin Hong. Ya ampun. Kamu menjawab aku, bahkan 1 kalimat, mengapa kamu ingin menyelamatkan aku? Tanpa berbicara, Chu Qingcheng menatapnya dengan sangat diam-diam. Membiarkan guntur hitam menyala di sekujur tubuhnya, tetapi tanpa kegembiraan dan kesedihan, lalu perlahan-lahan menutup matanya, nafas kehidupan telah berlalu dengan cepat. Mau tak mau berteriak, bibir Zuo Fan bergetar, tenggorokannya sudah tersedak, tetapi di matanya, di bawah es, tidak ada air mata yang mengalir. Melihat ini, Hayao juga tak berdaya dan menghela nafas. Itu bukan dosa bagi manusia untuk menangis. Tidak peduli betapa sedihnya itu, tidak apa-apa untuk menangis. Namun, tampaknya Anda tidak memiliki kekuatan ini sekarang. Di bawah segel pria tua itu, tidak hal-hal dapat mengalir keluar, dan gadis kecil ini belum diselamatkan, mari kita berduka dan ganti baju. Dia menatap Chu Qingcheng dengan dalam, dan mata Hayao pasti menunjukkan rasa hormat manusia. Adalah makhluk yang benar-benar menarik, meskipun beberapa perintah orang-orang membencinya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada yang mengagumkan. Suara Zuo Fan serak dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa mengaum di langit, seluruh kepalanya mati lemas, seolah ada terlalu banyak kesedihan di hatinya, dan dia tidak bisa bicara. Qiaoer melihat pemandangan ini, menyaksikan perjuangan ayahnya yang tak berdaya, dan ibunya Xiang Xiaoyu, tetapi juga tidak bisa menahan untuk menutupi mulutnya dan tersedak, dan dia sudah menangis. Tetapi dia tidak bisa berteriak, karena itu akan membuat ayahnya merasa lebih sakit, jadi dia hanya bisa menahannya perlahan. Mengangkat matanya, menatap ketiganya, Hayao menghela nafas tanpa daya. Thunder Phoenix kecil ini benar-benar semakin mirip manusia. Namun, lelaki tua itu tidak begitu jijik dengan ini, hehehe. Kilatan kesedihan tak terhindarkan melintas di bawah hatiku. Hayao menatap dalam-dalam pada tubuh Chu Qingcheng. Lei Yan telah membakar sebagian besar dan terus membakar. Ini adalah akhir dari tubuh fisik, dan berikutnya adalah jejak terakhir jiwa. Ketika roh padam, lampu-lampu padam, gadis itu pergi. Kamu membiarkan orang tua itu memperlakukan manusia, dan ada jejak harapan terakhir.
gaya pikat, bass. Namun, pada saat ini, ketika kata-katanya baru saja jatuh, Zuo Fan sudah sedih dengan ekstrim, dan dia meratap dan menerobos langit. Dan itu pada saat ini, tetapi pada saat suara fluktuasi ruang, di antara mata Zuo Fan yang dipenuhi salju, setetes air mata warna-warni mengalir melalui segel yang dingin dan terlepas dari pipinya. Murid mata tidak bisa membantu menyusut, dan Feng Tianhayao tidak bisa tidak terkejut, bagaimana mungkin di bawah segel orang tua itu, bahkan peradangan guntur tidak bisa mengalir keluar. Bagaimana mungkin air mata mengalir keluar? Namun, faktanya adalah bahwa air mata itu begitu agung sehingga, dengan tatapan tercengang dari segel dewa besar, ia berlari keluar dengan ayunan besar. Dia tampak tertegun seolah-olah dia memukul wajahnya. Bagaimana mungkin ada celah di segel saya? Bahkan jika ada, itu akan kurang dari air mata untuk keluar dari lubang. Saya tidak melihat gemuruh luar biasa dari Hayao. Zuo Fan patah hati. Di bawah gemuruh itu, ia telah menghabiskan semua kekuatannya. Dengan kepalanya kosong, ia langsung kehilangan kesadaran dan jatuh perlahan. Namun, air matanya dari cahaya berwarna-warni jatuh di sepanjang tubuhnya yang jatuh, bentak, dan jatuh ke mayat Cuk Kinceng yang tidak terbakar, dan segera bergabung ke dalam tubuhnya. Bas. Gelombang spasial tak terlihat lainnya keluar, keajaiban terjadi. Cahaya warna-warni 7 warna menyebar sekaligus, tetapi dalam sekejap mata, peradangan hitam di sekitar mereka benar-benar padam. Segera setelah itu, sinar putih cahaya, perlahan-lahan terselubung dari mayat, datang ke Hayao di depan laut. Tidak mati dan tidak sekarat, Kaisar Realm Avenue, murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas. Feng Tianhayao terkejut lagi, kemudian menoleh ke Zuo Fan tanpa dapat diduga. Semua mata telanjang dan bingung, bagaimana mungkin anak ini memiliki perlindungan Kaisar Realm? Katakanlah, kecuali 10 kaisar. Berpikir demikian, Hayao menatap mata Zuo Fan dengan lebih serius. Anak ini, apa yang suci? Melihat ini, kuir hanya bisa terpana, menunjuk ke jalan Siaguang, Paman Hayao, apa? Apa ini? Siapapun yang memiliki pemahaman di surga, menjadi sekte, dan menjadi leluhur jalan akan menjadi kaisar jalan, mengkonsolidasikan jalan kerajaan, mengumpulkan langit. Hidup bersama langit dan bumi, dan tidak akan pernah mati. Dengan martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya, Hayao menatap dalam-dalam pada cahaya yang berwarna-warni, dan berkata dengan tenang. Dan cahaya ini hanya dimiliki oleh Tuan dari 10 langit dan Tuan dari ranah Kaisar, jalan Kaisar, itu juga etika mereka sendiri. Selama jalan itu tidak dihancurkan, itu akan hidup selamanya. Baru saja jiwa gadis ini hampir terbakar, tidak lengkap, tetapi diselamatkan oleh jalan Kaisar ini, masih ada nafas kehidupan. Di depannya, kuir langsung senang, jadi, Ibu, bisakah kamu menyelamatkan? Tentu saja, tidak hanya keselamatan, tetapi juga perlindungan Emperor Realm Avenue. Hanya ada segelintir orang yang bisa menghancurkannya di dunia ini. Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Hayao menatap Zuo Fan dalam-dalam, yang kewalahan dan pingsan. Cahaya di matanya menjadi semakin aneh, hanya guntur kecil Phoenix, yang merupakan ayah angkatmu, mengapa ada semua salah satu dari 10 cara. Tanpa terkendali, kuir menggelengkan kepalanya kebingungan. Bolak-balik di antara keduanya untuk sementara waktu, Hayao merenung sejenak, lalu melihat kembali ke lubang besar yang baru saja dilanda peradangan guntur di belakangnya. Dan perlahan-lahan diperbaiki secara otomatis. Setelah dibuang, itu dibuang ke lubang hitam. Dengan desir, itu dilemparkan ke dalamnya dan menghilang. Dan lubang hitam perlahan mulai bergabung. Tidak peduli bagaimana Kaisar Realm Avenue ini muncul, singkatnya, anak ini tidak sederhana, saya harus memberikan hubungan ini. Dengan kilatan tajam di matanya, Hayao menatap dalam-dalam pada hilangnya lubang hitam, dan senyum tajam muncul di sudut mulutnya, gadis, selamat tinggal di tempat perlindungan kami, hahaha. Chapter 1105, Dazen Zentian. Bergemuruh, langit cerah, tidak berawan, cerah dan indah. Tetapi tiba-tiba suram, petir menggelegar, menyapu ke segala arah. Potongan-potongan sinar 7 warna, di bawah guntur, seperti naga yang mengamuk tanpa henti, pada 9 hari, secara acak berubah-ubah, menyebabkan seluruh bumi berfluktuasi. Satu demi satu, bergetar seperti gelombang. Dan orang-orang di atas ombak tidak bisa tidak gemetaran dan tidak bisa berdiri. Bahkan master yang paling kuat, pada saat ini, sepertinya ditekan oleh sinar cahaya berwarna-warni untuk membuatnya tidak mungkin melakukan apapun. Seperti manusia, terlepas dari benjolan dan keburukannya yang konstan, dia tidak berdaya dan bahkan tidak bisa terbang. Di wilayah suci, 7 gunung suci, dan hutan pegunungan yang menjulang tinggi, di antara Qionglo Yuyu. Sekelompok pria tua berambut putih dengan pakaian putih dengan alis mereka semua tumbuh ke dada mereka, satu persatu, bergoyang ke belakang dan ke belakang, bergoyang dan menabrak ngeri. Seorang pria berwajah besar menghantam masuk dan keluar dari pintu, matanya penuh kengerian, beberapa orang suci,
apa yang terjadi, apa yang terjadi? Kami juga tidak tahu. Tetapi dunia tidak berbelas kasih, dengan semua hal seperti anjing ruminansia, kekuatan dunia yang kuat adalah visi yang luar biasa. Saya telah hidup selama ratusan ribu tahun, dan saya belum melihat tontonan seperti itu, pasti ada peristiwa besar terjadi. Pergi ke toko buku dan mencari buku-buku tua di usia tua, saya khawatir akan ada langkah besar di dunia. Ya, mengepalkan tangan dengan erat, pria itu tersandung lagi, terhuyung keluar, dan tidak ada yang melihat sosok itu. Pada saat yang sama, di Tanah Suci dan Xiazong, sekelompok wanita bergoyang dari sisi ke sisi, dan mereka ketakutan. Seorang wanita tua yang terlihat seperti bibi, memegangi bilet di tangannya, nyaris tidak datang ke depan gerbang sekte, memandang ke langit kubah, dan melihat cahaya berwarna-warni. Momentumnya keras, dan dia bergolak. Sangat bingung, apa yang terjadi, mengapa penglihatan yang aneh tentang langit dan bumi muncul di Tanah Suci? Hai. Namun, pada saat ini, tetapi melihat sinar cahaya terbang di kubah langit, jatuh ke kejauhan. Bibinya tercengang, ragu-ragu sedikit di bawah hatinya, dan buru-buru mendorong momentum yang bergelombang untuk terhuyung-huyung ke kejauhan, dan segera menghilang. Hanya murid perempuan yang tersisa masih bergoyang dari kiri ke kanan, menabrak dari kanan ke kiri, panik, tidak dapat menahan diri. Di sisi lain, apa yang sama sekali berbeda dari situasi panik di sudut-sudut lain sanktuari adalah bahwa di halaman kecil yang terpencil, di paviliun dan paviliun air, aliran lengkung mengelilingi toko buku, dan sebuah pohon palem akan jatuh di papan catur di depannya. Di perjalanan, dia tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan berhenti. Pada saat berikutnya, sebuah penglihatan di langit muncul, yang menyebabkan kekacauan di seluruh tempat suci, tetapi dia sendiri masih damai dan tidak dilecehkan. Kaisar Realm Avenue ada di sini, ada seorang pria di sampingnya, terbungkus jas hitam, tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah dia kembali? Bagaimana mungkin begitu cepat? Kami sama sekali tidak memperhatikannya. Tampar. Tanpa bicara, telapak batu giok yang langsing merenung sedikit, dan akhirnya menjatuhkan bidak catur di tangannya, dan berkata pelan, Dao telah kembali dan pria itu belum kembali. Dia benar-benar memisahkan Kaisar Dao-nya dari tubuhnya. Ini benar-benar tak terduga. Tanda seru. Ya, Kaisar Realm Avenue adalah untuk melindunginya dari kematian dan keabadian. Jalan kaisarnya jauh, artinya, dia selalu mengalami krisis kepunahan. Dengan sedikit mengangguk, lelaki berbaju hitam itu melanjutkan, akankah aku pergi dan mencari tahu siapa yang diberikan jalur kaisarnya? Di ruang gelap, orang yang menggendong putranya tidak berbicara, berpikir sedikit, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, hehehe. Tidak perlu khawatir, Kaisar Dao lahir di surga dan bumi, dan tidak ada yang dapat menemukan keberadaannya kecuali dewa. Anda dan saya tidak dapat menemukannya, mengapa repot-repot? Lagi pula, orang yang memiliki perlindungan Dao Kaisar haruslah seorang non-pelayan. Bahkan di Tanah Suci, mudah untuk menonjol, kami akan segera mencari tahu. Terlebih lagi, saya ingin lagi bukan hanya cara Kaisar, tetapi juga rakyatnya. Tampar, dengan suara serak, sepotong lainnya jatuh, dan dua lampu aneh tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Di sebelah kanan, ada 12 aura emas, dan di sebelah kiri, lampu ungu menyala, bersinar terang, dan guntur bergerak pecah dari waktu ke waktu. Taumu telah kembali, aku tidak tahu kapan bangsamu akan kembali, hehehe. Senyum suram terdengar dan melayang perlahan antara langit dan bumi. Tapi itu membuat Caixia di atas 9 hari itu sedikit bergetar. Bergemuruh, wilayah suci masih bergetar, dan setiap sudut mengalami benturan yang sama. Hingga 1 jam kemudian, Caixia secara bertahap menghilang, dan tekanan dunia yang menakutkan perlahan-lahan menghilang. Tetapi keterkejutan ini mengejutkan seluruh sanktuari. Saya tidak tahu harus berbuat apa, dan semuanya jatuh ke dalam ketakutan yang membingungkan. Tetapi mereka bingung, dan beberapa monster tua sangat jelas, terutama penggagas semua ini, Feng Tianhao. Merasakan senyum gembira setelah merasakan gempa yang sama yang melanda untuk waktu yang lama. Aduh, sudah berapa tahun berlalu sejak 10 kaisar berkumpul di Emperor Realm Avenue, orang tua itu belum pernah melihat penglihatan yang kuat tentang langit dan bumi. Paman Hayao, apa itu tadi? Bagaimana perasaanku bahwa aku tidak berdaya sebelumnya? Orang aneh itu, yang juga tenang dari keterkejutan pada saat yang sama, memandang Hayao dengan ekspresi aneh. Dengan senyum lebar, Hayao menghela nafas dalam waktu yang lama, dan beberapa mata tidak sadar di matanya, Kaisar Realm Avenue akan muncul di dunia. Dan itu pasti akan menyebabkan penglihatan surga dan bumi, dan beribadah di mana-mana. Itu adalah cara yang sama ketika 10 kaisar pertama mengembun Dao Kaisar. Satu orang tidak akan membuat gelombang lagi ke dalam tubuh. Lalu katakan itu, sebelum mata menyala, kuir sepertinya mengerti sesuatu. Mengangguk sambil tersenyum,
Hayao menundukkan kepalanya lagi dan menatap Zuo Fan dalam-dalam, yang masih tak sadarkan diri, dan berkata pelan, ketika anak ini bangun, katakan padanya lagi. Nasibnya dengan gadis itu belum berakhir. Namun, pada saat ini, Feng Tian Hayao tiba-tiba mandek, mengerutkan kening dalam-dalam. Ada apa? Kuir tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika dia melihatnya. Alis bergetar sedikit. Hayao berteriak dengan marah. Sial, bagaimana gerombolan manusia ini tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak kekuatan tempur, dan semua berlari ke sisi orang tua itu. Jelas ditujukan pada orang tua itu. Tapi sekarang orang tua itu. Dengan cara ini, Feng Tian Hayao menatap ke bawah pada dirinya dengan tatapannya yang terluka parah. Dan kemudian tiba-tiba memutar matanya tanpa daya dan menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Musuh itu kuat. Orang tua itu terluka parah hari ini. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Orang tua itu mengambil langkah pertama. Begitu suara itu jatuh, Feng Tian Hayao menjentikkan es, dan dengan dengungan, gelombang tak terlihat tiba-tiba menyebar. Bergemuruh. Tiba-tiba, tetapi setelah mendengar suara keras, seluruh permukaan es, bersama dengan laut, perlahan bergerak mundur. Pesona kabut hitam tebal juga mengikuti Kiki mundur, melindungi evakuasinya. Zuo Fan dan Qiaoer keduanya berada di es, dan secara alami dievakuasi ke kedalaman laut utara. Hei, apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Lei Huang kecil, kamu mungkin tidak merasakannya. Entah bagaimana ke depan, ada suara besar dari pembudidaya manusia, yang kekuatannya tampaknya tidak lemah. Dengan wajah nakal, Hayao menatap Qiaoer dan menjelaskan. Ini bukan karena orang tua itu takut dengan serangga mereka. Jika mereka datang lebih banyak, orang tua itu tidak akan takut. Tapi tidak sekarang, orang tua itu terluka parah dan mengkonsumsi maaf. Apakah manusia tidak mengatakan sesuatu? Pahlawan tidak memakan kekurangannya, mereka adalah pahlawan yang bisa maju dan mundur. Orang tua itu seharusnya tidak pergi berperang dengan mereka sekarang, pergi saja. Bergemuruh. Lagi pula, dua cakar raksasa Hayao bekerja keras lagi, dan kecepatan evakuasi es meningkat 3 poin. Kuir merasa lega, dan setelah meliriknya, dia datang ke Zuo Fan, merawatnya, dan pergi bersamanya. Namun, setelah goncangan yang kuat, mereka juga tidak dapat dijelaskan setelah goncangan yang kuat, tetapi entah bagaimana. Mereka segera melihat bahwa kabut hitam tebal itu perlahan-lahan surut dan menghilang. Tapi setelah mundur, masih ada anggota badan di lantai, dan tidak ada yang hidup. Melihat adegan ini, Jian Zun yang tak terkalahkan tidak bisa membantu tetapi tertegun dan sedikit merenung, tetapi hati mereka jernih, tetapi mereka menghela nafas tanpa daya. Tampaknya monster laut akhirnya menang, dan Zuo Fan tidak keluar hidup-hidup. Iya, syok tadi, bahkan ketika kita berada di luar pesona, kita dihancurkan tanpa kekuatan. Itu pasti dibuat oleh Kraken. Kepanikan yang tebal di matanya belum memudar, dan Bai Li Yuyun tidak bisa menahan napas. Chan Chan berkata, saya tidak bisa berpikir bahwa Kraken begitu kuat. Telah terluka seperti itu, dan masih bisa menghasilkan trik yang sangat kuat. Ini benar-benar menakutkan. Dengan cara ini, Kraken lebih baik dari itu. Zuo yang bermarga telah berakhir. Sedikit mengangguk, Bai Li Yutian tampak kesepian. Lawan masa depan seperti itu yang dia setujui sudah berakhir, dan hatinya kosong. Tapi Bai Li Yuyu bahkan lebih terpana di matanya, dengan sakit hati, tinjunya mengepal dengan keras, menggertakkan giginya dengan erat, dan menundukkan kepalanya dengan sedih. Orang jahat itu mati seperti ini. Namun, pada saat ini, semua orang berpikir tentang satu sama lain, dan hati mereka rumit, tetapi mereka semua menyesali akhir Zuo Fan, dan suara menerobos udara semua bergema selama 9 hari. Segera setelah itu, puluhan ribu pembudidaya aneka bergegas ke sisi mereka dalam hitam dan putih. Beberapa bahkan menyeka air mata dan menangis ke tanah, ada perasaan sedih dalam dingin dan sejahtera. Lagi pula, kelompok pertama dari mereka yang dilarikan ke kematian adalah umpan meriam. Dapatkah mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk memenangkan kepala Raja Pedang dan pemberi hormat pedang yang tidak terkalahkan, dan memberikan kontribusi besar? Oleh karena itu, puluhan ribu orang di sini pada dasarnya berwajah mati. Tuan yang telah menulis catatan bunuh diri tidak memiliki semangat juang, tetapi ketika matanya tertutup, ia bergegas mengikuti arus. Rencana Zuo Fan sebelumnya untuk mencekik Jian Zun yang tak terkalahkan dengan kekuatan tempur kedua negara akhirnya tiba. Namun, Bai Li Yutian tampaknya belum mengetahuinya melihat begitu banyak orang bergegas dengan wajah-wajah yang kejam, di mana mereka akan berpikir bahwa orang-orang ini sangat baik. Mereka mendatangi mereka, dan mereka pikir mereka datang untuk membantu pasukan mereka. Ini menunjukkan tampilan ceria. Bai Li Yuyun tidak bisa menahan tawa, hahaha. Leluhur, tampaknya pasukan Perdana Menteri Bai Li berhasil menerobos, dan kami memenangkan Beizu. Yah, dengan cara ini, kita bisa mengandalkan perjalanan ini. Mengangguk sedikit. Bai Li Yutian melihat sosok yang perlahan-lahan mendekat di depan,
Tetapi tiba-tiba dia terpana. Tunggu, bagaimana menurutku orang-orang ini tidak seperti Zhongzhu? Niat membunuh mereka tampaknya melawan kita Tubuh tidak bisa membantu tetapi bergetar keras. Raja-raja pedang lainnya juga tertegun tanpa sadar, menatap mata orang-orang itu, dan perlahan-lahan tampak aneh. Hei, ya, bagaimana mereka datang kepada kita?